بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat-Nya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan, dan nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling berbuat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang muslim itu diibaratkan rajutan benang. Jika ditarik seutas benang dari rajutan tersebut, maka rajutan itu akan rusak walaupun hanya seutas benang, karena benang itu termasuk bagian dari rajutan. Tolonglah kita dalam kebenaran dan janganlah kita saling tolong-menolong dalam berbuat keburukan, dan buanglah sikap mementingkan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan tolong-menolong, dan artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang dari kalian adalah cermin saudara. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagaimana seseorang melihat wajahnya pada cermin, begitulah ia seharusnya melihat saudaranya. Jadi, kalau saudaranya bahagia, kalau saudaranya bahagia, maka ia akan merasa bahagia. Sebaliknya, ikhwan sekalian, jika saudaranya sedih, ia akan berbelas kasih dan berusaha untuk menolong dengan menghilangkan kesedihannya. Sedihmu adalah sedihku dan bahagiamu adalah bahagiaku. Dia merasakan betul apa yang dirasakan saudaranya. Maka dari itu, ikhwan sekalian, marilah kita lebih peduli dengan berempati dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Allah itu selalu menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya.
hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat belajar dari dua orang bersaudara yang mempertahankan hubungannya. Dua orang bersaudara ini bekerja sama menggarap ladang milik keluarga mereka. Sang kakak telah menikah dan si adik masih lajang, dan karena alasan tertentu ia menunda untuk menikah. Ketika musim panen tiba, mereka selalu membagi hasil panen sama rata. Dan suatu ketika si adik merasakan bahwa pembagian hasil panen ini tidak adil jika dibagi rata, karena ia masih lajang dan kebutuhannya hanya sedikit. Berbeda dengan kakaknya yang sudah berkeluarga dan kebutuhannya juga banyak. Maka demi kebahagiaan kakaknya, setiap bagian yang didapat secara diam-diam ia mengambil sekarung miliknya untuk dibawa ke lumbung kakaknya, dengan harapan sekarung itu cukup untuk mengurangi beban kakak dan keluarganya. Sementara si kakak yang telah berkeluarga merasa prihatin dengan nasib adiknya. Ia berpikir bahwa tidak adil rasanya jika hasil panen mereka dibagi secara rata. Sang kakak merasa lebih bersyukur karena istri dan anak-anaknya kelak akan merawatnya di usianya yang sudah tua. Sedangkan adiknya tak punya siapa-siapa lagi, sehingga tak ada yang peduli jika nanti ia sudah tua dan miskin. Oleh sebab itu adiknya berhak mendapatkan bagian yang lebih. Karena itulah setiap malam secara diam-diam kakaknya mengambil sekarung padi dari lumbungnya dan memasukkan ke lumbung milik adiknya. Ia berharap satu karung itu dapat mengurangi beban hidup adiknya kelak. Begitulah hal itu mereka lakukan bertahun-tahun setiap musim panen. Mereka saling menyembunyikan dan merahasiakan niat baik mereka, dan peristiwa itu tidak diketahui oleh keduanya karena lumbung itu tak pernah berubah. Ketika diambil sekarung, kemudian ditambah sekarung oleh yang lainnya, dan begitu seterusnya. Singkat cerita, pada suatu malam seperti biasanya kakaknya memindahkan satu karung ke lumbung adiknya, dan begitu pula adiknya. Di luar dugaan, akhirnya mereka saling berpapasan sehingga rahasia yang telah lama disembunyikan itu pun terkuak. Tangis haru mengalir dari kedua mata mereka. Senyum gembira penuh kekaguman mengalir dalam jiwa mereka. Mereka sadar dalam diam ada cinta yang sangat mendalam yang selama ini menjaga persaudaraan mereka. Ikhwah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata harta pun bisa menjadi perekat cinta, bukan perusak hubungan seperti banyak yang terjadi selama ini. Hanya karena harta satu sama lain bermusuhan dan memutuskan persaudaraan, dan tidak sedikit yang berakhir dengan pembunuhan. Bahkan permusuhan itu dilanjutkan oleh anak dan cucu mereka. Nauzubillah. Ikhwas sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menasihati diri kami dan ikhwas sekalian untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak tolong menolong dalam berbuat keburukan dan
pelanggaran dan buang sikap mementingkan diri sendiri. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.